kendaraan kalian dianggap lenyap. Cepet banget kan? Rakyat dipaksa gerak cepat, nggak ada kompromi. Tapi giliran koruptor, RUU perampasan aset koruptor udah bertahun-tahun nggak disahkan. Dari zaman SBY Jokowi sampai sekarang masih aja kayak sinetron bersambung. Kenapa nggak gercep kayak keaturan STNK? Kenapa koruptor nggak langsung dipaksa balikin duit negara? Kenapa nggak ada aturan pemblokiran aset koruptor otomatis? Kalau bisa bikin aturan penghapusan kendaraan rakyat dalam 2 tahun, kenapa nggak bisa bikin aturan perampasan aset koruptor dalam 2 bulan? Lebih nyesek lagi, Pak Luhut sempat bilang kalau rakyat nunggak pajak bakal dipersulit dalam urusan administrasi. Kalau belum bayar pajak, jangan harap bisa perpanjang paspor, urus izin usaha, atau bahkan perpanjang SIM. Luar biasa. Jadi sekarang rakyat nggak boleh jalan-jalan sebelum setor pajak ke negara, lalu koruptor yang tajir melintir bebas ke luar negeri. Duit hasil korupsi dipakai plesiran ke Paris. Lah, rakyat kecil mau perpanjang KTP aja dipersulit. Ini negara berpihak ke siapa? Rakyat biasa. Telat bayar pajak, langsung dihapus kendaraannya. Koruptor, korupsi triliunan, masih bisa bebas menikmati uang haramnya. RUU perampasan aset. Koruptor udah dibahas bertahun-tahun, tapi kok nggak disahkan? Kita udah sampai di titik di mana ketidakadilan ini makin keterlaluan. Rakyat dicekik aturan ketat. Koruptor dibiarkan bebas, masih bisa senyum depan kamera. Kita harus bersuara. Kita bayar pajak tiap tahun. Kita patuh aturan. Tapi giliran duit pajak kita masuk ke kantong koruptor, negara malah diam aja. Mobil mewah pejabat aman, kendaraan rakyat yang dihapus. Koruptor bisa pesta, rakyat disuruh makin hemat. Kebijakan dibuat untuk menekan rakyat, bukan menekan maling uang rakyat. Kalau negara butuh uang buat pembangunan, ya ambil dari para maling uang rakyat. Bukan malah nargetin rakyat kecil. Mau Indonesia maju? Mau ekonomi rakyat bangkit? Ada 3 langkah sederhana yang harus diambil. Sahkan RUU perampasan aset. Aset koruptor langsung disita tanpa ampun. Jangan kasih ruang buat maling. Hukuman mati untuk koruptor. Biar pejabat takut nyolong duit rakyat, jangan kasih hukuman ringan. Hapus semua hak istimewa para penjahat negara. Gak ada lagi fasilitas mewah di penjara. Gak ada remisi buat maling duit rakyat. Kalau ini dijalankan, Indonesia bakal jadi negara yang disegani. Kita udah muak lihat pejabat yang sok suci di depan rakyat, tapi di belakang main proyek Arab. Kita udah capek dengar janji-janji reformasi, tapi nyatanya makin banyak yang maling. Jangan biarkan negara ini jadi ladang korupsi. Jangan biarkan aturan pajak cuma jadi alat pemerasan rakyat kecil. Jangan biarkan para maling ini lolos dengan uang hasil keringat kita. Kita lawan. Rakyat harus bersatu. Suara kita harus didengar. Tuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Desak agar koruptor dihukum mati. Tolak aturan pajak yang cuma berat di rakyat kecil. Kalau mereka bisa cepat buat aturan yang merugikan rakyat, kenapa lambat buat aturan yang menghukum koruptor? Kita bukan lagi rakyat yang bisa dibodohi dengan dalih pembangunan, dalih pertumbuhan ekonomi, atau dalih stabilitas negara. Karena faktanya, negara ini kaya. Bukan kekurangan uang, tapi uangnya diembat para koruptor. Mereka bilang pajak untuk pembangunan, tapi kok yang makin kaya pejabatnya? Mereka bilang rakyat harus patuh aturan, tapi kok hukum cuma tajam ke bawah?
Mereka bilang korupsi musuh kita bersama. Tapi kok RUU perampasan aset gak kunjung disahkan? Yang diperas rakyatnya, yang dimanjakan para malingnya. Kita ini bukan sapi perah. Kita ini bukan ATM negara. Kita ini bukan budak pejabat. Buruh diperas dengan kebijakan upah murah. Petani dicekik dengan impor terus-menerus. Rakyat kecil dipajakin mati-matian. Sementara di sisi lain, koruptor makin kaya bisa beli hukum. Oligarki makin kuat bisa atur negara. Pejabat enak-enakan hidup mewah tanpa beban. Kalau kita terus diam, nasib kita akan selalu diinjak. Kita nggak bisa lagi diam dan pasrah. Kita harus tuntut keadilan. Desak RUU perampasan aset disahkan sekarang juga. Tuntut hukuman mati bagi para maling uang rakyat. Tolak aturan pajak yang cuma menindas rakyat kecil. Kalau aturan keras buat rakyat bisa dibuat dalam hitungan bulan, maka aturan keras buat koruptor juga harusnya bisa disahkan dalam hitungan hari. Kalau mereka masih lambat, kalau mereka masih pura-pura tuli, maka kita sebagai rakyat harus turun ke jalan. Karena diam berarti membiarkan korupsi terus merajalela. Indonesia harus berubah. Dengan suara rakyat, dengan tekanan rakyat, dengan gerakan rakyat. Sudah cukup rakyat ditindas. Hidup rakyat. Hidup Indonesia. Wes gak usah kaget bro. DPR itu kalau urusan ngerampok uang rakyat gercep. Tapi kalau soal melindungi rakyat, lo kayak lama kayak nunggu kucing lahiran. RUU perampasan aset koruptor disimpan di laci. Hukuman mati buat koruptor dibahas doang, gak ada eksekusi. Tapi kalau rakyat telat bayar pajak, langsung dihabisi. Matamu picek DPR. Gajimu miliaran, kerja cuma jadi stempel oligarki. Rakyat ini bukan budakmu, paham? Kalau kalian gak bisa kerja buat rakyat, bubar aja. Gak usah sok wakil rakyat, kalau yang kalian wakili cuma cukong dan mafia. Piye sob? Mau terus dijajah sama pejabat glogok jaran iki? Atau kita desak terus RUU perampasan aset dan hukuman mati buat koruptor? Hidup rakyat, mati koruptor.